Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam berdesa buat sahabat desa dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Ketua Umum Sahabat Desa Nusantara, dalam program Q&A atau tanya jawab seputar desa, dimana ini adalah video yang ketiga dari program ini. Program ini merupakan program baru di channel kami, sehingga setiap orang bisa memberikan pertanyaan dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut di video berikutnya. Baik, sahabat desa, langsung saja kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Yang pertama dari sahabat Harul Andi. Dalam channel ini ada dijelaskan tadi terkait perubahan jumlah yang disalurkan tahap 1 BLTDD sebanyak 100 penerima manfaat. Namun setelah ditelaah kembali dan sudah dilaksanakan mekanisme musdesus perubahan, sehingga pada tahap 2 berkurang menjadi 80 penerima manfaat, atau bisa sebaliknya. Pertanyaannya, bagaimana cara meng-SPJ-kannya? Apakah tahap 1 100, tahap 2 80, tahap 3 80? Bolehkah demikian atau mengikuti setiap tahapnya menjadi sama, masing-masing tahapnya sebanyak 80 orang atau KPM? Terima kasih sebelumnya. Ya, pertanyaan dari sahabat Harul Andi ini berkaitan dengan perubahan jumlah penerima manfaat atau KPM yang ada di desa. Jika perubahan tersebut berdampak pada perubahan anggaran, tentu harus merubah APBDes. Jika tidak berdampak pada perubahan anggaran, maka cukup dipertanggungjawabkan sebagaimana adanya. Misalnya dari 100, kemudian tahap 2 karena kurang akurat atau tidak tepat, maka dikurangi menjadi 80. Tentu yang 20 tidak perlu untuk disalurkan. Jadi cukup dipertanggungjawabkan 100 tahap 1, 80 tahap 2, dan selanjutnya 80 tahap 3. Tentu harus melalui mekanisme musyawarah desa khusus, menjadi kesepakatan bersama. Mungkin itu. Ya, lanjut pertanyaan kedua dari sahabat Rafael Ratu. Pagi Bang, seorang mantan kepala desa bisa mendapat BLT, sedangkan di tahap 1 yang bersangkutan tidak dapat karena beliau baru selesai lakukan serah terima jabatan. Jadi jika seseorang, misalnya kepala desa tersebut, sudah meletakkan jabatannya dan kebetulan yang bersangkutan secara kriteria memenuhi syarat, kenapa tidak dianggarkan untuk mendapat BLT? Apalagi misalnya kepala desa tersebut tergolong keluarga miskin. Tentu saja bisa, silahkan dibahas dalam musyawarah desa khusus. Jawabannya bisa, ya, selama mantan kepala desa memenuhi syarat sebagai penerima manfaat atau KPM, keluarga penerima manfaat. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Yaya Ruhiana Ciamis, ya. Mohon maaf Ketua, nama saya Yaya Ruhiana. Selama masa pandemi COVID-19 ini, keterbukaan informasi terkait realisasi beberapa perubahan anggaran di APBDes, realisasinya patut dipertanyakan. Salah satunya anggaran COVID-19, terutama pengadaan APD dan BKTD. Karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak hal yang dipertanyakan dan tidak sesuai RAB. Begitu juga kegiatan lainnya yang bersumber dari ADD seperti pembuatan dapur desa, realisasinya belum sesuai dengan ketentuan. Ya, pertanyaan ini sebetulnya simpel jawabannya, yaitu transparansi. Diperlukan transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Agar kenapa? Agar tidak ada masyarakat yang mencurigai atau bertanya bahwa pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Untuk itu wajib bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Bisa dalam bentuk baliho, banner, selebaran, dan lain sebagainya, ya, untuk menjaga kecurigaan dari masyarakat desa. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Fajar Afandi Sinaga, ya. Secara fungsional, bisakah seorang kadus tinggal di luar dusun, bahkan desa lain? Terima kasih. Ya, kadus adalah perangkat desa sebagaimana diatur dalam SOTK, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 83 tahun 2015 yang telah direvisi menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Ada sedikit perbedaan antara Permendagri 83 dengan Permendagri 67, di mana pada tahun 2016 teman-teman Abdesi menggugat satu pasal dalam Undang-Undang Desa, pasal 50 ayat 1 tentang syarat wajib bagi kepala desa dan perangkat desa yang akan mencalonkan atau akan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa wajib berdomisili atau bertempat tinggal di desa tersebut minimal 1 tahun. Jadi setelah dikabulkan oleh MK, pasal tersebut dihapus. Untuk itu, kepala desa baik dari luar desa, perangkat desa baik dari luar desa bisa untuk mendaftarkan diri di desa tertentu. Jadi, apakah setelah diangkat sebagai kepala desa atau sebagai perangkat desa yang bersangkutan boleh tinggal di luar desa? Jawabannya boleh. Tetapi secara etika, bahwa perangkat desa atau kepala desa yang bertugas di desa tersebut memang sebaiknya tinggal di desa tersebut. Boleh jadi kalau memang yang menjabat sebagai kepala desa adalah misalnya penjabat atau PJ dari kecamatan. Tetapi jika kepala desa tersebut definitif, memang sebaiknya mulai dipikirkan tinggal di desa untuk bersama-sama masyarakat. Begitupun dengan perangkat yang dipertanyakan tadi adalah kepala dusun. Jadi begitu jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Gesdins. Bagaimana dengan kegiatan fisik yang sudah jalan dengan PKT, padat karya tunai? Apakah kita harus berhentikan dengan alasan pemenuhan BLT tahap 4 sampai 6 dan dasar yang digunakan untuk pemberhentian kegiatan serta prosedurnya? Setelah diterbitkannya Permendes nomor 7 tahun 2020, yaitu pada tanggal 16 kemarin, di mana ada perubahan atas mekanisme dan jangka waktu BLT dana desa, di mana yang sebelumnya itu adalah mulai April sampai bulan Juni. Kemudian dalam Permendes nomor 7 tahun 2020, jangka waktunya diperpanjang mulai dari April sampai dengan bulan September. Besarannya dibedakan, yaitu April sampai Juni 600.000 per KPM dan Juli sampai September 300.000 per KPM. Tentu akan mempengaruhi struktur atau anggaran yang ada di APBDes. Misalnya, di satu desa ada kegiatan pembangunan jalan, volumenya 100 meter. Dengan adanya kebijakan baru dalam Permendes nomor 7 yang mengharuskan menganggarkan kembali BLT selama 3 bulan, akhirnya dana desa tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut sepanjang 100 meter. Bisa jadi kegiatannya tinggal 80 meter. Ya, apakah harus dihentikan? Tentu jika memang anggaran yang disediakan sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ya dihentikan dulu untuk dilanjutkan tahun berikutnya, karena BLTDD merupakan program prioritas nasional. Ya, mungkin itu jawabannya. Yang berikutnya dari sahabat Muhammad Junaidi Ansor. Assalamualaikum, izin sahabat ketua konsultasi. Kebetulan beberapa BUMDes di Kabupaten Bulungan mendapat bantuan modal dari Kementerian Desa tahun 2019, 15 BUMDes, dan saat ini sedang proses pelaksanaan kegiatan. Di antara BUMDes tersebut ada yang kegiatannya pengadaan roda 3 untuk operasional BUMDes. Yang menjadi masalah sekarang untuk plat nomornya itu apakah merah atau hitam. Secara aset pasti menjadi milik BUMDes. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sebagaimana kendaraan-kendaraan milik dinas, baik itu pemerintah daerah maupun kepemilikan kementerian atau lembaga secara nasional, semua kendaraannya berplat nomor merah. Demikian pula pemerintah desa sebagai satu kesatuan dari bagian terkecil dari pemerintahan, tentu setiap aset itu adalah milik pemerintah desa tersebut. Jadi harus berplat nomor merah, ya, sebagai tanda bahwa
kendaraan tersebut adalah mobil atau kendaraan dinas dari pemerintah desa setempat. Berikutnya, pertanyaan dari sahabat Yodi Pratama. BLTDD tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau BLTDD sudah dibagikan, selanjutnya keluarga penerima BLTDD tersebut dapat BST Kemensos dari pos? Tolong pikirkan juga Pemdes, kami bekerja tidak selesai-selesai oleh bantuan. Ya, jadi menurut saya, jika ada KPM yang menerima double atau ganda dari bantuan baik itu BLTDD dengan BST dari Kemensos, harap yang bersangkutan untuk dipanggil ke kantor desa untuk memilih salah satu dari bantuan tersebut sebelum nanti pada akhirnya akan menjadi temuan. Jika yang bersangkutan memilih BLTDD, maka BST-nya tidak perlu diterima atau melapor ke dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, dan melaporkan bahwa yang bersangkutan adalah penerima BLTDD. Atau sebaliknya, jika yang bersangkutan lebih memilih BST Kemensos, maka BLTDD tidak perlu disalurkan dan diharapkan mengembalikan anggaran yang sudah disalurkan karena sudah mendapat dari BST Kementerian Sosial. Ini itu ya jawabannya. Dan yang terakhir dari sahabat Khairunisa, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana peran pemuda-pemudi di desa untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri atau mencapai desa mandiri? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya dari seorang pemuda atau pemudi yang ada di desa, anak muda yang selama ini ketika selesai sekolah atau kuliah justru meninggalkan desa. Kini saatnya anak muda di desa itu kembali ke desa untuk membangun desanya, memandirikan desanya dengan adanya dana desa yang cukup besar ini setiap tahunnya dan meningkat setiap tahunnya. Peran anak muda tentu diharapkan sangat besar ya dalam perkembangan kemajuan atau kemandirian desa, di mana seharusnya pemuda menjadi garda terdepan dalam inovasi pengembangan yang ada di desa melalui lembaga-lembaga yang ada, misalnya Karang Taruna, kemudian tergabung dalam LPMD maupun PKK. Pemuda harus mempunyai imajinasi atau mempunyai pola pikir yang inovatif sehingga dana yang ada bisa dikembangkan menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa dan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Karena pemuda itu, saya yakin di desa itu banyak pemuda yang punya kreativitas tinggi. Salah satu contoh misalnya desa-desa yang sudah maju, desa yang sudah mandiri di beberapa desa, baik itu desa Ponggo, desa Kutuh, dan desa lainnya, itu peran pemudanya itu sangat signifikan. Misalnya dalam pengelolaan BUMDes, wisata, kemudian pengelolaan produk desa, semua anak-anak muda terlibat. Saya pernah mengunjungi desa Kutuh di Bali. Itu mulai saya menginjakkan kaki di pelataran pementasan penyambutan kementerian. Dalam hal ini saya bersama Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Bapak Anwar Sanusi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak muda di situ sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Justru sedikit sekali saya lihat orang-orang tua yang terlibat, kebanyakan anak muda, mulai dari kepanitiaannya sampai penampilan atau pertunjukan yang digelar pada saat itu. Semua inisiatifnya anak muda.
Nah, saya mulai bertanya kepada pengurus BUMDes waktu itu, bagaimana peran pemuda dalam mengembangkan BUMDes di Desa Kutuh. Jadi mulai dari koreografi dalam tari, mulai dari penataan wisata, semua idenya berawal dari anak muda, di mana anak muda melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, sehingga dihasilkan yang dapat kita lihat secara bersama, Desa Kutuh menjelma menjadi satu desa yang mandiri dengan pendapatan asli desa yang sangat tinggi, bahkan sampai mencapai 30 miliar per tahun omsetnya. Tentu jika kita sebagai anak muda, tadi seperti pertanyaan dari sahabat Khairunisa, ingin desa kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan asli desa seperti desa-desa yang sudah mandiri, ayo kita semua terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Ambillah peran di dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di desa. Saya juga mengajak kepada kepala desa, pemerintah desa untuk melibatkan anak-anak muda. Karena kita tanpa anak muda akan berjalan di tempat. Ide-ide kreatif justru muncul dari mereka. Ya, mungkin itu ya sedikit ulasan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom komentar di channel YouTube Sahabat Desa Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam berdesa.